Makan di 5 waktu ini, maka kalian akan bisa langsing seketika. Mau tahu jawabannya? Tonton video ini selengkapnya. Hai Sobat Langsing, kembali lagi dengan saya Coach Andri di YouTube channel kami, Evolution Fitness Coach. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kapan saja waktu yang tepat untuk makan supaya kalian bisa langsing. Sebelum saya menjelaskannya, saya ingin kalian untuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa perpanjang kata lagi, yuk kita mulai ke materi utama kita. Nah, beberapa teman-teman mungkin sudah mulai penasaran jam makan yang bisa bikin langsing, ya. Nah, yang mungkin beberapa teman-teman sering mendengar beberapa hal yang kalian ketahui tentang yang sering beredar di masyarakat tentang diet. Telat makan langsung bikin gagal diet. Kalian harus makan selalu tepat waktu, nggak boleh telat 5 menit pun. Lah, kalau seumpamanya kalian bekerja dan memang nggak bisa ditinggal 5 menit pun bagaimana? Apakah otomatis gagal diet, nggak bisa diet? Itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua, makan malam bikin gemuk. Jadi kita nggak boleh makan di atas jam 7 malam. Makan di atas jam 7 malam otomatis langsung bikin gemuk. Nah, ini juga menjadi momok juga nih beberapa teman-teman. Yang ketiga, harus makan 5 kali sehari untuk turun berat badan. Nah, beberapa teman-teman mungkin sudah berpikir yang sibuk ya, wah harus makan 5 kali sehari. Saya cuma sempat makan 3 kali sehari. Jadi yang makan 3 kali sehari nggak bisa turun berat badan. Ya. Dan yang terakhir, melewatkan sarapan bikin gagal diet. Nah, sesekali mungkin ya, kalian bisa jadi kalian telat bangun dan akhirnya kalian skip sarapan kalian. Apakah itu artinya langsung bikin diet kalian gagal? Oke, keempat jawaban ini mungkin nanti akan kalian temukan di video ini. Oke, sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lengkapnya lagi, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya hierarki dari diet, hal yang paling penting maksudnya dari yang membuat kalian bisa dari menurunkan berat badan itu dari diet itu sendiri. Ini kalian bisa perhatikan dari asupan kalori sebenarnya yang paling penting. Kalian bisa melihat sebenarnya jam makan ini ada di urutan keempat, yang artinya tidak sepenting di antara ketiga ini, asupan kalori dan keseimbangan gizi yang kalian konsumsi dalam waktu 1 hari. Kalau kalian seumpamanya sudah bisa memenuhi ini dalam waktu 1 hari, sudah bisa konsisten, tidak ada salahnya kalian bisa mengatur jam makan kalian juga. Ini akan jauh lebih baik. Tapi apakah jam makan itu adalah sesuatu yang pas dan memang harus ketat seperti itu? Kita akan temukan jawabannya di video ini. Nah, sebenarnya kenapa sih ada jam makan yang dianjurkan? Kenapa sih penting kita punya jadwal makan yang teratur? Karena sebenarnya tubuh kalian itu senang kalau kalian itu punya jadwal makan yang teratur loh. Dan ini jadwal makan ini sebenarnya meliputi dari waktu makan, frekuensi yang disesuaikan dengan kesibukan, preferensi, goal, dan kondisi tubuh kalian. Seperti itu. Jadi itu kenapa kita dianjurkan memiliki jadwal makan. Nah, karena tubuh kita menyukai keteraturan, keseimbangan, seperti itu. Ya. Dan manfaat makan secara teratur itu banyak sekali. Mungkin saya hanya jelaskan sedikit ya dari beberapanya. Yang pertama, kalian mungkin bisa menjaga kesehatan lambung kalian lebih baik. Yang kedua, kalian memiliki energi yang lebih stabil. Dan yang ketiga, kalian mampu mengontrol nafsu makan lebih baik. Nah, kalau menjaga kesehatan lambung, mungkin kalian berpikir, oke, kalau makan teratur, otomatis kesehatan lambung lebih terjaga. Energi lebih stabil karena makan kita lebih teratur. Oke, mengontrol nafsu makan, ya tentunya. Karena kalau kalian makan terlalu telat, ataupun kalian skip makan, nah ini sering kali nih, kalian susah untuk mengontrol nafsu makan karena kalian sudah terlalu lapar. Itu dia dianjurkan untuk makan secara teratur. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh dari frekuensi dan waktu makan yang kami anjurkan, tapi kalian tidak perlu plek harus contoh 100% seperti ini. Enggak, kita hanya memberikan salah satu contoh yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian, tapi kalian nggak harus contoh ini 100%. Sesuaikan lagi dengan waktu yang kalian punya lagi. Contoh, kalian sarapan jam 7 sampai jam 8 pagi, sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi. Kalian sarapan ada protein, karbohidrat, sayuran, dan sumber lemak lengkap.
Jam 10, dari jam 7 ke 8, jam 10, 11, kalian mungkin sudah merasa lapar. Antara 2 sampai 3 jam kalian sudah merasa lapar, kalian bisa ngemil buah 1 biji. Dan akhirnya jam 12 sampai jam 1, ini jam makan siang, kalian konsumsi lagi sumber karbohidrat, protein, sayuran, dan lemak. Kalian makan dengan komposisi lengkap lagi. Nah, di jam 3 atau jam 4 kalian mulai mungkin merasa lapar lagi. Karena mulai lapar lagi, kalian bisa konsumsi namanya yogurt dan buah-buahan. Dan jam makan jam 6, sekitar jam 6 sampai jam 7 kalian bisa konsumsi ini juga. Ada protein, karbohidrat, sayur, dan lemak. Dan ini hanya contoh ya teman-teman, bukan berarti menunya percis mirip harus seperti ini, enggak. Ini hanya contoh ya. Dan dianjurkan untuk cemilan itu sendiri sebenarnya adalah mengandung serat ataupun protein, karena kita agak kesulitan untuk memenuhi hal tersebut. Dan untuk setiap makan besar dianjurkan kita memenuhi komposisi yang lengkap dari protein, karbohidrat, sayuran, dan lemak itu sendiri ya. Nah, ini ada beberapa catatan yang perlu kalian catat saat kalian mengatur porsi makan kalian, mengatur waktu makan kalian. Pertama, sarapan sesegera mungkin dan konsumsi makanan yang lengkap dengan protein, karbohidrat kompleks, dan lemak yang sehat, karena tubuh kita sudah berpuasa tanpa makan selama 12 jam dari makan malam terakhir. Contoh, biasa kalian makan malam jam 7, kalian biasa sarapan jam 7, kan artinya sudah 12 jam dong kalian berpuasa. Secara tidak langsung kalian sudah berpuasa 12 jam ya. Nah, ini contoh sarapan yang mungkin yang mudah untuk kalian persiapkan. Ada telur-teluran, ada ubi sebagai karbohidrat kompleksnya, ada juga sayuran. Ya, sayuran apa terserah ya. Ini saya cuma memberikan contoh, salah satunya mungkin salad seperti itu, ya. Dan ini ada catatan keduanya. Setiap 3 sampai 4 jam perhatikan sinyal lapar dan kenyang kalian. Jadi, setelah kalian makan, kalian perhatikan apakah kalian lapar setelah 3 jam atau 4 jam. Kalau kalian lapar, silakan untuk konsumsi makanan lagi atau nyemil. Nah, kalau semuanya kalian nggak lapar, boleh kalian skip terlebih dahulu, tunggu dulu waktunya sampai kalian waktunya makan ya. Makan dan dianjurkan makan sebelum merasa kelaparan, benar-benar kelaparan, dan stop sebelum merasa kekenyangan. Ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena kalau kalian kekenyangan, tentunya akan tidak nyaman buat pencernaan kalian juga ya, dan kalian bisa kelebihan kalori juga. Hati-hati. Dan merasa kelaparan juga harus berhati-hati, karena kalian bisa makan lebih cepat dan akhirnya kalian mengkonsumsi secara berlebihan. Oke? Ini catatan ketiga, beri jarak makan malam terakhir kalian dengan jam tidur itu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Ini penting ya. Kenapa ya? Alasannya adalah karena kesehatan lambung kalian ya. Dan jarak makan malam dengan tidur juga jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, seringkali kalian akan lapar lagi di tengah malam tersebut. Contoh, kalian makan jam 7 terakhir, selesai, kalian tidur jam 12, ada jarak 5 jam. Tentunya kalian akan merasa lapar lagi. Ibaratnya kalian sarapan ya jam 7, terus jam makan siang ya lapar lagi, sama seperti itu. Dan akhirnya kalian harus makan dulu sebelum tidur, akhirnya kalian kelebihan kalori dari sana. Nah, bukan masalah makan malamnya, cuman masalahnya terlalu jauh dengan jarak tidur kalian, dan kalian sudah makan 3 kali dan ngemil 2 kali ya, mungkin kalorinya sudah cukup dan kalian konsumsi berlebihan. Dari sana kalian mengalami kalori surplus. Jadi harus hati-hati ya. Dan catatan yang keempat, jam makan dan frekuensi tidak harus sama persis dengan contoh yang kami berikan tadi. Itu cuman hanya contoh. Kalian boleh sesuaikan lagi dengan kondisi kalian, kebutuhan kalian, preferensi, dan goal kalian lagi. Karena setiap orang berbeda-beda. Jadi sebenarnya diet itu nggak ada hal yang memang harus kalian ikuti 100%. Enggak, itu adalah preferensi lagi. Diet itu adalah personalized masing-masing. Setiap orang berbeda ya. Dan kembali lagi, lebih penting dari hierarki diet itu sendiri, kalian harus memperhatikan 3 hal ini terlebih dahulu. Asupan kalori, makronutrisi, dan mikronutrisi sebelum kalian memperhatikan jam makan kalian. Oke, jadi perhatikan dulu ketiga hal ini sebelum kalian perhatikan jam makan ini. Oke, sekian informasi untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang punya ide, saran, kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, share video ini ke teman kalian membutuhkan. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Saya Andri Chandra, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.